Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, minggu lalu, hari Minggu kemarin, itu tepatnya di tanggal 4 itu berarti pertemuan yang ke-10 ya. Nah, saya akan mengabsen kalian itu 2 kali ya. Jadi hari Minggu itu saya akan absen di hari Sabtunya gitu ya. Jadi hari ini saya akan absen kalian itu untuk pertemuan ke-10 sama ke-11. Nanti minggu depan itu kan pertemuan ke-13 ya, secara offline. Nah, saya akan absen pertemuan 12 di 13 gitu ya. Jadi nanti jangan lagi ada yang bertanya, kok saya misalnya dia nggak masuk di offline ya, dia nggak masuk di offline ataupun nggak masuk di online ini, di pertemuan yang keberapa kok silang gitu ya. Nah, kalian nanti bisa sampaikan ke teman-teman kalian bahwa saya akan mengabsen 2 kali ketika tatap muka secara online dan offline gitu ya. Jadi karena hari Minggu itu kan tidak ada tatap muka gitu ya. Dan hari ini saya nanti akan absen untuk di pertemuan ke-10 sama ke-11 gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kalian bisa cek di buku kalian ya. Jadi kalau misalnya nggak ini di PPT-nya, kalian bisa lihat di buku yang warna hitam karena saya ambil itu materi ini dari yang buku hitam, gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke Iya. sub CPMK 9 ya. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui pada sub CPMK 9 ini? Dan sudah masuk ke aplikasi integral ya. Nah, ini mohon perhatikan kisi-kisi saat saat UAP ya, saat UAP nanti saya akan memunculkan soal-soal yang kita tatap muka secara online dan offline ya. Jadi materi saat yang hari Minggu yang tidak tatap muka itu tidak saya munculkan ya, tidak saya munculkan. Saya akan munculkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh karena kan itu secara tatap muka offline dan online ya. Nah, setelah pertemuan ke-7 kan langsung pertemuan 8 tapi di hari Minggu gitu ya. Nah, materi ke-8 itu ternyata gabung dengan materi ke-9. Ingat nggak yang Ibu jelaskan? Jadi satu materi dijadikan 2 pertemuan gitu ya. Nah, jadi pertemuan 8 itu sama materinya dengan pertemuan 9 ya. Kalau kalian lihat RPS itu jelas sekali ya, ada 2 kali satu materi dijadikan 2 kali pertemuan. Nah, tapi karena materinya sama dan pertemuan 8 itu kan kita hari Minggu ya, tidak ada tatap muka, baik online maupun offline. Nah, di pertemuan 9-nya kita offline ya. Kita offline waktu itu. Benar nggak? Pertemuan 8-nya, 9-nya kita secara online ya. Online apa offline sih? Offline ya, offline. Pertemuan Offline 9-nya. kemarin, Bu. Offline ya. Nah, itu materinya masuk ya, untuk ujian UAP ya. UAP itu masuk. Nah, lalu kan 10 itu hari Minggu kemarin, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Nah, itu materinya sudah tidak digabung, jadi sesuai pertemuan. Jadi bukan seperti 89, satu materi dijadikan 2 pertemuan, tidak. Nah, tapi pertemuan 10 itu ada PPT-nya. Ya, ada PPT-nya dan saya tidak mengeluarkan materi itu karena itu ada di pertemuan hari Minggu kemarin ya dan tidak tidak ada tatap muka secara online maupun offline. Saya tidak akan munculkan itu. Nah, di pertemuan 11 ini saya akan munculkan soal ini pas saat UAP ya. Saat UAP. Nah, besok kan pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 itu dia satu materi, satu pertemuan satu materi. Saya tidak akan mengeluarkan materi pertemuan 12 ya. Pasti nanti juga akan kesulitan nih kalian nantinya. 12 saya tidak akan mengeluarkan. Nah, pertemuan 13 itu minggu depan kita secara offline ya, secara offline. Nah, itu saya akan munculkan materi ke-13. Pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13 bukan materi ke-13, pertemuan ke-13. Nah, setelah pertemuan 13 kan 14 ya. Nah, 14 itu di hari Minggu ya, di hari Minggu ya. Di hari Minggu, lalu 15 di hari Sabtunya, betul ya? Di hari Sabtu depannya. Karena kan kalian katanya ujian hari Minggu ya.
Hari Minggu betul ya. Hari Minggu di tanggal 25-nya ya. Nah, Ya, Bu. pertemuan ke-14 dan 15 itu sama persis seperti pertemuan 8 dan 9. Satu materi dijadikan 2 kali pertemuan. Ya. Jadi, itu akan saya keluarkan juga di nanti di offline online ya, online di pertemuan ke-15 ya. Online apa offline itu? Online ya, online ya. Online, online. Nah, itu saya keluarkan walaupun memang ada pertemuan 14 di situ ya, tapi karena satu materi dijadikan 2 pertemuan, jadi otomatis dia akan kena juga untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, kalian jadi sudah bisa melihat ya soal-soal di pertemuan berapa yang saya tidak keluarkan. Yang pasti sih di pertemuan 10 sama 12 materi yang tidak saya keluarkan ya. Ya, tapi selebihnya itu dikeluarkan ya materinya. Oke teman-teman semuanya, seperti sub CPMK 9 ini, yang pasti materi ini atau sub CPMK ini akan keluar pada saat UAP ya. Dan insya Allah kalian bisa kok, bisa dalam menjawabnya gitu ya. Dan hari ini ada aplikasi integral yang berkaitan dengan luas daerah ya. Aplikasi integral yang berkaitan dengan luas daerah, ada 2 ya, ada poin A sama poin B. Mohon diperhatikan ya, ada poin A dan poin B. Kalian bisa perhatikan juga di buku yang warna hitam kalian ya, buku kalkulus integralnya. Poin A, kita membahas luas daerah yang dibatasi sama kurva. Ya ini ya, luas daerah yang dibatasi sama kurva. Ya. Lalu nanti di poin B, luas daerah juga, tapi yang dibatasi oleh sumbu dan garis. Ya, jadi ada 2 ya. Ada dibatasi sama kurva dan dibatasi sama kurva dan garis. Ya. Oke, kalau kita mau cek dia ada di CPMK berapa dan ini adalah di CPMK kelima. Oke, sudah muncul ya eh, ininya materinya. Nah, kalian bisa lihat juga di buku kalian. Nah, teman-teman, ini untuk eh, di buku ini sepertinya memang ada revisi ya. Kebetulan saya kurang tahu itu penulisnya gitu ya. Tapi tadi berdasarkan mengajar di kelas B sebelumnya itu banyak sekali revisian. Jadi nanti silakan kalian coret aja di bukunya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama kita akan bahas terkait luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva atau fungsi ya. Sebuah kurva atau fungsi yang kita lebih kenal. Jadi kalian jangan bingung ya. Kurva itu nama lainnya adalah fungsi gitu. Dan fungsi itu nama lainnya adalah kurva gitu ya. Jadi itu bukan hal yang berbeda gitu ya, dia sama gitu ya. Nah, di sini ada fungsi fx pada interval x-nya lebih dari sama dengan A dan x-nya kurang dari sama dengan B. Gitu ya. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan fx dan sumbu x dari x sama dengan A ke x sama dengan B itu adalah S. Ya, yang dinyatakan dengan harga mutlak. Nah, integral tertentu fx terhadap x dengan batas bawah A dan batas bawah B, A kurang dari B. Nah, teman-teman, kenapa kita menggunakan harga mutlak gitu ya? Karena harga mutlak ini ketika kita mendapatkan nilai minus atau nilai negatif, maka tetap dianggap positif gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar kita ketika menggambarkan sebuah kurva gitu ya, atau kita menggambarkan grafiknya gitu ya. Nah, terkadang grafik atau kurva itu suka berada di bawah sumbu X. Nah, kalau berada di bawah sumbu X, maka itu akan bernilai negatif. Gitu ya, akan bernilai negatif. Nah, maka karena kita menggunakan nilai mutlak atau harga mutlak, maka nilai negatif itu tidak berpengaruh gitu ya, tetap dianggap bernilai negatif gitu, positif gitu ya. Logikanya seperti itu gitu ya. Akan tetapi kalian juga akan nanti menemui soal yang grafiknya itu berada di bawah gitu. Nah, kalau grafik itu berada di bawah, maka nanti integralnya di depan integral ini ya, kalau kalian lihat kursornya ya yang berada di dalam integral ini, kalian tambahkan tanda minus ya.
kalau ketika kalian menggambar kurva, ternyata kurvanya berada di bawah sumbu X, maka kalian harus menambahkan nilai minus di depan si fungsi ini. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat gambar 81 ini, ya, gambar 81, bahwasanya grafik atau kurvanya ini, ya, kurva ini yang lihat di kursor ya, ini namanya kurva. Ya. Nah, kurva ini atau fungsi ini gitu ya, itu berada di atas sumbu X ya, berada di atas sumbu X. Kalau berada di atas sumbu X, maka kalian tidak perlu menambahkan negatif di depannya, gitu ya, karena dia bernilai positif kalau di atas sumbu X, gitu ya. Nah, lalu tadi ada kalimat yang dibatasi oleh sumbu X, gitu ya, dibatasi oleh grafik dan dibatasi X dari X sama dengan A ke X sama dengan B, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan X sama dengan A ke X sama dengan B itu batas ya. Nah, ini adalah batas atas dan batas bawah. Ya, jadi dalam grafik ini kalau udah masuk aplikasi apa sih aplikasi integral, berarti kalian sudah masuk kepada batas integral tertentu, ya, integral tertentu. Nah, kalau integral tertentu itu sudah muncul ada batas atas sama batas bawahnya, gitu ya. Bu, tapi kita kan belum belajar itu. Nah, ini ada di materi pertemuan 10 kemarin, gitu ya. Jadi kalian sudah masuk ke integral yang sudah memunculkan batas atas sama batas bawah, gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang dimaksud dengan X sama dengan A dan X sama dengan B, itulah yang dimaksud dengan batas di sini ya. Nih, kalian bisa lihat di dalam sumbu X ini ada angka A, gitu. Ada huruf A sama huruf B. Ini menandakan sebuah batas sehingga kita bisa melihat luas yang mana yang akan kita hitung. Ya, luas yang mana yang akan kita hitung. Nah, ini ya kalau kalian lihat warna biru, disinilah yang akan kita hitung. Dibatasi oleh kurva, ya, dan sebuah batas ya, batas A dan batas B, gitu ya. Nah, lalu rumus integral yang mana yang akan kita gunakan? Nah, ini kalau dia integral itu kan berkaitan dengan limit ya, dengan limit. Makanya kalian sebelum belajar kalkulus integral itu belajar kalkulus diferensial. Nah, di kalkulus diferensial itu kan ada limit, gitu ya. Ada limit. Nah, ini kalau dikaitkan dengan limit kalian gunakan yang atas. Tapi karena sekarang kita sudah masuk kalkulus integral, jadi yang bawahlah yang kalian gunakan. Gitu ya. S sama dengan integral A, B. A ini adalah batas bawah, B ini adalah batas atas. Fx ini adalah fungsinya atau kurvanya. Gitu ya. Nah, ingat ya, di sini konsep integralnya tidak akan hilang gitu ya. Jadi akan terus kalian menggunakan konsep integral ya. Rumus dasar integral. X pangkat N, integral X pangkat N sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Ingat ya, itu adalah konsep dasar integral. Ya. Dan itu sudah saya sampaikan dan sudah saya berikan di awal pertemuan. Integral kalau hanya muncul konstanta saja, itu hasilnya apa. Kalau pangkat 2 berarti berapa hasilnya. Kalau pangkat 3 berapa hasilnya gitu ya. Kalau integral trigonometri kan ada ya. Ada integral seper X dx itu apa gitu ya. Nah itu kalian dengan melakukan substitusi sudah dijelaskan kemarin gitu ya. Itu jangan sampai pernah hilang gitu ya. Oke, teman-teman, pada gambar 81 yang tadi saya sampaikan ke kalian, yang saya jelaskan ke kalian gitu ya. Dapat kita katakan bahwa luas daerah atau S, nah ini yang biru ini ya, yang biru ini, itu adalah daerah yang dibatasi oleh grafik, gitu ya, yang dibatasi oleh grafik. Y sama dengan Fx dan Y sama dengan 0. Gitu ya. Y sama dengan Fx gitu ya, dan Y sama dengan 0. Karena batas daerah di bawah grafik Y sama dengan Fx adalah sumbu X. Nah ini ya, ini kan batasnya nih ya. Nah ini batasnya di bawah sumbu X, di bawah sumbu Fx ya, di bawah adalah sumbu X, di daerah bawah grafik Y sama dengan Fx gitu adalah sumbu X gitu ya. Nah ini ya, ini kan sumbu X ya. Y sama dengan Fx adalah sumbu X dan sumbu X sama saja dengan Y sama dengan 0.
maka luas daerah S adalah pengkalian dari panjang B dikurang A gitu ya. B dikurang A. Artinya batas atas dikurang batas bawah. Gitu ya. Di dalam hal ini A itu adalah batas bawah, B ini adalah batas atas. Gitu ya. Otomatis poin B ini atau nilai B ini lebih besar daripada nilai A. Gitu ya, karena harus dikurang gitu ya. Nah, lebar Y sama dengan Fx dikurang Y sama dengan 0. Sehingga luas daerah S dapat kita rumuskan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau ke dalam limit, kita gunakan rumus yang atas. Tapi kalau dalam pengintegralan, kita tulis yang bawah. Kita gunakan yang bawah. Paham sampai sini teman-teman semuanya? X4A. Paham, Bu. Paham enggak? Paham Allah dikit-dikit, Bu. paham, Bu. Dikit-dikit paham, Bu. Paham kan? Ya. Oke, patokan kalian yang bawah ya. Sekarang kita sudah masuk ke contoh soal yang pertama. Dan ini ada beberapa revisi ya. Ada beberapa revisian. Buat batasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X dan garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 2. Nah ini teman-teman sepertinya soal ini tuh tidak tuntas ya. Nomor 1 ini tuh tidak tuntas soalnya. Jadi memang harus dikerjakan sendiri gitu ya. Harus kita kerjakan sendiri. Kenapa? Karena yang slide apa masih di slide yang ini tapi sorry yang saya tanding dua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, yang ini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X dan garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 2. Sepertinya ini bukan mencari luas ya, tapi sebetulnya kalau mau mencari luas bisa gitu ya. Tapi sepertinya contoh nomor 1 ini kayak hanya menggambarkan sebuah grafiknya, Iya, menggambarkan gitu sebuah grafik ya. Hanya menggambarkan sebuah grafiknya. Tapi kalau kita mau mencari luasnya bisa, gitu ya bisa. Tapi saya tidak ke nomor 1 dulu ya. Nanti saya akan ke nomor 2 dulu karena caranya itu ada di nomor 2 gitu ya. Nanti saya tidak tuntas sepertinya gitu ya. Kurang sesuai diberikan integral lalu luas daerah gitu yang mencari luas. Nah, nomor 1 kali melihat menyuruh untuk cari ya, membuat sketsa grafiknya terlebih dahulu. Harus seperti itu karena kalian harus tahu di mana letak luas yang harus kalian hitung gitu. Kalau nggak membuat grafik, kalian nggak akan tahu luas mana, luas yang kayak gimana yang harus saya hitung gitu. Ya, jadi terlebih dahulu kalian harus menggambar sketsa grafik dan terus gambar atau diketahui sama dengan lebih jelasnya ya kalian lihat rumusnya ya, rumus ini fx ini sudah diketahui ya, yaitu x kuadrat ya. Sekali lagi saya kasih informasi bahwa fx itu sama dengan y ya. Berkali-kali di awal-awal pertemuan baik itu kalkulus diferensial ya ataupun saat ini kalian ketahui bahwa fx itu sama dengan y.
Ya, jadi sudah diketahui X kuadrat. Lalu apalagi yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui batas atas sama batas bawahnya. Batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya itu adalah B. Adalah 2 ya, 2. Gitu ya. Nah, dari soal di atas, maka kita bisa mengidentifikasi batas-batas daerah yang akan kita cari. Ya, contohnya misalnya tadi Y-nya atau fx-nya kita sudah dapat X kuadrat gitu ya. Lalu kita dapat sumbu X ya. Kita akan cari sebuah grafik ya, Bu, kok bisa dapat grafik kayak gini dari mana gitu ya. Nah, kita akan dapatkan misalnya kalau X-nya 0 gitu ya nih ya di sini ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau kita taruh X-nya 0. di sini 0, maka Y-nya berapa? 0. 0. 0 juga kan? Benar nggak? Iya. 0. Jadi kita udah dapat satu titik, yaitu 0,0 ya. 0,0. Nah ini makanya kalau kalian lihat, dia mulainya di sini. Ya, di titik pusat 0,0. Sekarang kalau saya taruh X-nya 1, maka Y-nya berapa? 1. 1 Hah? juga. 1 juga. 1 juga. Maka kalian lihat di sini X-nya 1, maka Y-nya 1. Benar nggak di sini 1? Iya, Betul ya? Kalian tarik garis titik 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 lagi ketemu titik di sini kan ya pertemuannya ya. Benar nggak? iya, Ya, oke. Sekarang kalau saya masukkan X-nya 2, maka berapa Y-nya? 4. 4. Nah, di sini X-nya 2 ya, maka Y-nya 4. Nah, di sini nih, Y-nya 4 nih. Ya. Nah, tarik garis. Tarik, 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 tarik. Lalu turun ke bawah, ketemu titiknya di sini. Ya. Nah, kalian bisa langsung tarik kurvanya. Ya, tarik kurvanya dari 0 tadi. Karena kan kita mulainya tadi dari 0. Ya. Tarik menemukan titik yang tadi pertemuan 1 dengan 1 ya. Lalu tarik lagi pertemuan yang tadi 2 dengan 4 ya. Nah, sudah. Nah, ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, dari situlah kalian bisa gambarnya. Nah, selanjutnya karena tadi batasnya adalah 1 dan 2, maka kalian cukup ambil sesuai dengan yang di soal, yaitu 1 sama 2. Nah, kalian tarik tuh. Nah, disinilah yang warna biru inilah luas yang harus kalian hitung. Gitu ya, yang harus kalian hitung. Paham sampai di sini teman-teman? Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan keep dulu nomor 1. Jadi saya langsung ke nomor 2. Ya. Tapi satu hal yang sudah kita kerjakan di nomor 1 ini adalah kita sudah gambar grafiknya. Gitu ya, sudah gambar sketsa grafiknya. Hanya tinggal mencari luasnya saja. Gitu ya. Padahal dari sini kalian sudah bisa langsung saja masukkan integralnya. Ya, integral gitu ya. Masukin nih X kuadrat. Integral X kuadrat. Batas bawahnya berapa? 1 kan? 1, batas atasnya 2. 2. Gitu ya. Nah, jadi langsung diintegralkan dulu. Nah, integral dari X kuadrat berapa? Integral X kuadrat dx. Seperti X. Hmm? Sepertiga X pangkat 3 ya? Iya, Bu. Masa iya itu kan konsep integralnya sepertiga X pangkat 3 gitu kan ya? Iya. Nah, kalian langsung tulis batas atasnya 2, batas 2. bawahnya 1. Nah, lalu kita akan menguranginya batas atas sama batas bawah ya. Jangan lupa pakai tanda kurung ya. Oke, jadi di situ tadi kan hasil integralnya sepertiga X pangkat 3 ya? Iya, Bu. Ya, nah langsung sama dengan 1/3 dikali
pangkat 2 dulu ya. 1/3 buka kurung 2 pangkat 3 gitu ya. Ya, Bu. Benar nggak? Ya. 1/3 Bu, maaf, bisakah kita coret? kali 2 pangkat 3 dikurang 1/3. Sekarang batas bawah dikali 1 pangkat 2. Gitu kan? 1/3 2 pangkat 3 berapa? 8, Bu. 2 kali 8. 2 kali 2. 8, Bu. 8 ya? Per 8 dibagi 8, Bu. dikali 1/3 8 per berarti 3. 8/3. 8/3 dikurang 1 pangkat 3 1 ya? Iya, Bu. Bu. 1 kali 1/3 1/3 kan? Iya, Bu. Tetap Satu 1/3. per 3. Nah, jadi 8/3 dikurang 1/3 1/3. berapa? 7/3. 7/3. Kita udah dapet integralnya, apa luasnya. Jadi luasnya apa tadi? 7/3 satuan apa? Satuan luas, Bu. Ya, satuan luas karena kita mencari luas. Paham teman-teman? Kebetulan soalnya sangat sederhana ya, masih Y sama dengan X kuadrat. Ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini revisiannya soalnya itu tidak dimunculkan gitu, tapi kalian bisa tulis soalnya ya, bisa tulis soalnya. Silakan mau di bukunya langsung boleh gitu atau di catatan kalian juga boleh ya. Oke. Tulis ya nomor 2 ya. Tentukanlah luas daerah. Sudah? Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Dan sumbu X dan garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, sekarang kita mulai mengerjakannya ya. Nah, sesuai dengan yang tadi soal yang Ibu sampaikan, bahwasanya kita harus membuat sketsa grafiknya terlebih dahulu gitu ya. Nah, dengan seperti apa nih kita harus membuat sketsa grafiknya? Maka kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Ya, kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Nah, itu jawabannya ada di yang sebelah ini nih. Nih ya. Nah, ini nih yang kursor yang Ibu gerakkan nih ya. Nah, ini ya. Jadi itu soalnya ya, itu soal nomor 2 ya. Nah, caranya gini, titik potong yang pertama adalah terhadap sumbu X dulu kita cari ya. Terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Ya. Kalau kita terhadap sumbu X cari titik potongnya, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalian ganti nilai Y-nya itu 0. Ya, berarti kan kita mencari nilai X kan? Gitu ya. Dari soal yang tadi, X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X. Gitu ya, sama dengan 0. Ingat ya, tadi kan soalnya Y-nya itu X kuadrat min 4X ya. Y sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, karena tadi kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Ya. Nah, ini saya rubah ya. Tadinya kan Y-nya itu masih Y ya. Sekarang Y-nya saya ganti dengan 0.
X kuadrat min 4X sama dengan 0. Nah, karena memiliki sama-sama variabel X, bisa saya keluarkan untuk difaktorkan. Ya, X-nya keluar 1, lalu tutup kurung, X-nya yang 1 di dalam kurung ini, lalu dikurang 4. Ya, sama dengan 0. Ya. Lalu kita dapatkan dua nilai X nih di sini. Ya. Yang pertama adalah X-nya sama dengan 0. Yang ini ya, X-nya sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 0. Gitu ya. Lalu sekarang adalah yang keduanya X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 4. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, berarti karena tadi kita mulai dari sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0, maka kita sudah dapatkan 2 titik potong pada sumbu X. Ya. Yang pertama adalah di X-nya 0 dan Y-nya 0, berarti 0,0. Ya. Lalu X-nya 4 dan Y-nya 0. Ya, jadi 4,0. Ya. X dengan Y-nya sama dengan 0. Ya. Disimpan tuh ya, disimpan sama kalian. Sudah punya 2 titik. Selanjutnya saya ke slide berikutnya. Kita akan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, titik potong terhadap sumbu Y. Maka X sama dengan 0. Kalau tadi kan sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang sumbu Y X-nya dengan 0 gitu ya. Nah, berarti persamaan yang tadi yang Y sama dengan X kuadrat min 4X, sekarang kita ganti X-nya itu 0. Ya. X-nya 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0. Maka kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 0. Ya. Nah, kita dapat titik potong terhadap sumbu Y. Ya, yaitu di X 0,0. Ya, 0,0. Ya, 0,0. Ya. Titik puncak kurva. Nah, kan tadi titik sumbu X sama Y kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita cari titik puncak kurva. Ya, titik puncak kurva menggunakan diferensial tingkat pertama. Jadi kalau kita mau mencari titik puncak kurva, kita gunakan turunan yang pertama dari fungsi. Ya, fungsi atau grafik yang tadi kita dapatkan. Ya, atau kurvanya tadi. Ya, tadi kan berapa? X kuadrat min 4X ya? X kuadrat min 4X ya. Turunan pertamanya jadi berapa? X. 2X min 4. Berapa 2X. turunan pertamanya? 2X Ya. min 4. 2. Enggak, Mas. 2X min 4 ya? Iya. Ya. 2X min 4. Nah ini ya turunannya ya. 2X min 4 ya. Turunan pertamanya. Ingat, turunan pertama ini digunakan untuk mencari titik puncak kurva. Titik puncak kurva. Ya. Nah, Y turunan pertamanya atau Y aksennya kan menjadi 2X min 4 ya. Nah, turunan Y aksennya itu kalian buat 0 si nilai Y-nya. Ya, nilai Y-nya menjadi 0. Turunan yang pertama ya, turunan yang pertama. Nah, jadi 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. 2. Nah, angka 2 ini silakan kalian substitusi ke soal. Bukan ke turunan yang pertama, tapi ke soal. Ya, ke soal itu yang mana? Yang Y sama dengan X kuadrat min 4X. Ya, jadi X kuadrat min 4X ini akan saya ganti dengan angka 2 ya. Nah, jadi 2 kuadrat dikurang 4 kali 2. Ya, 2 kuadrat dikurang 4 kali 2. Maka kita dapat hasilnya minus 4, betulkah? Betul. Benar ya? Nah, Ya. sekarang kita dapatkan titik puncaknya, yaitu di angka 2, min 4. Ya. Berarti kita sudah dapat berapa titik tuh? Yang pertama 2, yang sumbu X.
Lalu yang sumbu Y-nya 1, berarti 3 ya. 3. Lalu titik puncaknya 1, berarti 4 ya. Ya. Nah, selanjutnya bisa kalian gambarkan di dalam sketsa grafiknya, gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Tadi kita dapat yang dua titik pertama itu di berapa koma berapa tuh? 0,0 sama 4,0 ya. Ya. Nih. Sama ini juga lalu kita dapat juga titik puncak ya, Ya, Bu. titik 4. Nah, 2 di X min itu ada di Bawah. mana negatif min 4. Ya. Jadi nanti student yang letak luas yang akan menghitung. Nah, gambar yang samping ini menandakan letak luas yang harus kita hitung. Ya. Nah, tadi kalian kalau sudah dapat gambar seperti ini, cek lagi soalnya. Ada batas atas sama batas bawah, gitu kan ya? Nah, batas yang X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Nah, itu soalnya tuh ya. Nah, di situ kan tertulis X-nya sama dengan min 1 gitu ya. Benar nggak? Lalu X-nya sama dengan 2. Betul yang soal tadi saya bacakan? Betul, Bu. Ya, Bu. Ya, minus 1 itu berarti posisinya di sini ya. Kalau kita lihat gambar yang sudah ada terlihat jelas warna birunya. Ya. Nih, min 1 itu kan berarti negatif di sumbu X tapi negatif ya. Nah, ini ya, posisinya di sini ya. Nah, ini nih, kalau kalian mau lihat yang belum tuh posisinya di sini nih. Nih ya, min 1 nih. Ya. Lalu sama 2, benar nggak? Ya, Bu. Nah, 2 di sini. Nah, 2 di sini ya. Nah, ini posisinya kalau kalian lihat tarik garis di sini. Nah, tepat sekali berada di titik puncak gitu ya, titik puncaknya. Nah, kalau kalian lihat gambar yang kedua ini di gambar 83 yang ada warna birunya, terlihat ada 2 luas yang harus kalian hitung gitu ya. Di atas dengan yang di bawah. Benar ya? Ya, Bu. Di atas dan di bawah. Nah, luas daerah yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X, garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu L1 yang di atas dan L2 yang di bawah. Nah, kalau kalian perhatikan L2 ini berada di bawah sumbu X, betul tidak? Ya, betul. Betul. Ya. Nah, maka nanti untuk yang khusus L2 dia akan kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Ya. Kenapa Bu ditambahkan negatif? Karena tadi dia berada di bawah negatif. Terbagi menjadi 2 bagian yaitu L1 dan L2. Hal ini karena luas pada daerah L2 itu terletak di bawah sumbu Sumbu. X. Ya. Sehingga luas total L sama dengan luas integral yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X, garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 0. Ya. Garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 0, pusat ya. Dan untuk L2 adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y, X kuadrat min 4X, garis X sama dengan 0, ya, dan garis X sama dengan 2. Nah, inilah yang akan dijadikan batas atas dan batas bawah kalian. Karena ada 2 luas yang harus dihitung. Nah, ini ya tepatnya. L1 ditambah L2 ya. Luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas yang pertama, batas bawahnya adalah minus 1. Ya.
Minus 1 dapat dari mana? Ini nih. Nih ya, gambarnya. Nih, minus 1 nih. Ya. Nah, lalu batas atasnya 0. Nolnya tuh di sini, di pusat. Nah, karena setelah luas 1 itu cuma sampai sini. Ya. Nah, selanjutnya kan dilanjutkan dengan L2 kan di bawahnya. Nah, ini. Jadi batas atasnya untuk L1 itu yang 0, ya. Lalu fungsinya atau grafiknya sama, X kuadrat min 4X. Ya, sama-sama X kuadrat min 4X tuh. Kalau kalian lihat sama ya, X kuadrat min 4X. Ya. Lalu untuk luas yang kedua, batas bawahnya 0. 0 tuh dari sini. Nih ya, nih 0. Karena mulai dari luas yang kedua tuh dari sini. Ya. Nah, batas batas atasnya itu adalah 2. Nah, 2 di sini. Ya, ini batas atasnya. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Nah, lalu dia ada negatif. Kenapa negatif? Karena berada di bawah kurva atau di bawah sumbu X. Itu yang tadi Ibu bilang. Ya, kenapa Bu muncul ada minus? Karena gambar luas yang keduanya itu berada di bawah sumbu X. Gitu, ya. X kuadrat min 4X dx, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengintegralkan luas yang pertama sama mengintegralkan luas yang kedua, ya. Oke, kita integralkan luas yang pertama ya. Integral X kuadrat dx, berarti integralnya adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Nah, ini sepertiga X pangkat 3. Dikurang 4X, integral 4X. Ingat di sini pangkatnya 1. Berarti 4 per 1 tambah 1, gitu ya. 2 kan? Jadi 4 dibagi 2 berapa? 2 ya? 2. Min 2X pangkatnya 1 tambah 1, 2 ya. 2. Lalu batasnya minus 1 sama 0. Ya. Dikurang. Nah, ini tandanya plus ketemu min. Plus ketemu min. Jadinya min kan? Ya. Iya, Bu. Nah, lalu ini integral X kuadrat min 4S kan sama kayak tadi. Ya, karena fungsinya kan sama. Sepertiga X pangkat 3. Tapi jangan lupa pakai tanda kurung kurawal dulu ya. Sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tutup kurung ya. Tutup kurung kurawal. Batasnya bawahnya 0, batas atasnya 2. Nah, selanjutnya kalian masukkan nilai X-nya. Ya, batas atas dikurang batas bawah. Untuk luas yang pertama dulu ya. Untuk luas yang pertama. Sepertiga 0 pangkat 3 dikurang 2 kali 0 pangkat 2. Batas atas nih ya. Dikurang batas bawah nih sekarang. Sepertiga min 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 2. Ya, ini untuk luas yang pertama. Luas yang pertama. Ya. Terus kan tandanya dikurang ya. Dikurang. Sekarang kita hitung luas yang kedua. Luas yang kedua. Ya. Sepertiga dikali batas atas. 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 tutup kurung dikurang batas bawah ya. Sepertiga 0 pangkat 3 2 kali 0 pangkat 2. Sebenarnya kalau 0 itu udah pasti hasilnya 0. Iya. Nah, yang ini sudah dipastikan hasilnya 0. Ya. Nah, yang ini ada revisian ya. Harusnya min 1 pangkat 3 kan min 1 ya? Iya. Iya. Min 1 kali sepertiga, min sepertiga ya. Nah, ini sudah betul. Nah, yang ini yang revisi. Min 1 pangkat 2 kan 1 ya? Nah, di sini dia nulisnya 4. Kalian ganti 4 ini jadi 1. 1. Nah, ya. Sudah dikurang yang luas yang kedua. 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? 8. Nah, 8 kali sepertiga ya. Lalu 2 pangkat 2, 4.
Empat. 4 kali 2 sudah betul ya? Iya. Nah, yang ini 8. dikurang 0. Sudah dipastikan hasil ini adalah 0. No. Ya. Nah, selanjutnya min 1/3 dikurang 2 ya, berarti betul nggak? Iya, Bu, 2. Iya, Bu. Bukan 8 ya. Nah, ini kan 0 dikurang minus sudah pasti minus ya. Iya. Iya. Jadi min dalam kurung min 1/3 min 8 Min 2. dikurang Min 2, ya Bu. mana? Min 2. Min 2. Min 2, Bu. Oh iya, min 2 dikurang 8/3. Ini 1/3 dikali 8 ya. Dikurang 2 kali 4, 8 ya. Iya. Oke. Lalu min 1/3. Ini tadi harusnya min 2 ya. Disamakan penyebutnya jadi 6/3. 6/3. Iya, Nah, 6/3. 6/3 jadinya min 7/3, betul? Iya, min 7/3. Ini bukan 24/3, tapi 6/3 di sini. Ini bukan 24 ya, Iya. tapi 6/3. Dikurang 8/3, samakan penyebutnya 24/3. Ya, untuk luas yang kedua. Lalu di sini jadinya 7/3 ya, bukan Iya. 25/3, 7/3. Yang ini sudah betul, 16/3. Min ya, min 16/3, karena 8 dikurang 24 minus. Min ketemu min hasilnya plus ya. Jadinya positif 7/3. 7/3 Lalu plus min ketemu min juga plus 16/3. 16/3. Jadi hasilnya 7 ditambah 16, 23. 23/3. 3/3 satuan. Satuan Luas. luas. Satuan luas. Nah, itu adalah soal nomor 2. Soal nomor 2. nomor 2. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini soal yang dimunculkan hanya memunculkan dibatasi oleh sebuah kurva. Jadi hanya satu. Ibu, ibu. Nah, ini ya ada kurva. Kurva berarti kurva. Neng. Ini yang ini ya. Ini satu kurva. Ya, contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi hanya dibatasi satu kurva saja. Ya. Nah, yang selanjutnya di poin berapa nih ya? Masih kurva ya. Yang mana kurvanya? Jadi kalau kita bilang ini ada dua kurva ini yang ini. Ini kurva pertama atau lebih dikenal dengan fx ya. Dan yang di bawah ini adalah kurva yang kedua atau lebih dikenal dengan gx. Ya, gx. Gx. Ya. Nah, tahu gambar lainnya seperti ini. Ini kurva yang pertama, ini kurva yang pertama ya, ini fx ya. Nah, ini kurva yang kedua, gx. Nah, kalau muncul soal seperti ini ada pertemuan dua buah titik ya di sini nih. Nah, ada pertemuan, ada titik pertemuan dua buah titik gitu ya. Nah, kalau ini kurvanya tidak bertemu ya, kurva yang pertama sama kurva yang keduanya tidak bertemu. Nah, yang mana luas yang harus kita hitung? Yang di antara batas kurva yang pertama sama kurva yang kedua. Nah, disinilah letak luas yang harus kita cari. Jadi, si luas itu dibatasi sama dua buah kurva. Ya. Nah, ini luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva, fx dan gx pada interval x lebih besar sama dengan a dan x lebih kecil sama dengan b. Jika fungsi-fungsi f dan g dapat diintegralkan pada selang tertutup a, b, dan jika fx lebih dari atau sama dengan gx, untuk semua x di dalam a, b atau secara geometri kurva fx berada di atas kurva gx, maka luas daerahnya integral fx harus dikurang dengan integral gx. Gitu ya.
Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Ya. Kalau kalian perhatikan, ini juga masih soal yang dibatasi kurva ya, yang dibatasi oleh kurva. Perhatikan, ada dua buah kurva yang muncul di dalam soal ini. Kurva yang pertama itu adalah Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Kurva yang kedua itu adalah Y sama dengan min X kuadrat min X plus 12. Ya. Lalu ada garis X ya sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 1. Ya. Nah, ini yang akan dijadikan batas di dalam sebuah grafik nanti yang akan kita lihat. Gitu ya. Langkah pertama, sama ya, kita harus buat sketsa grafiknya terlebih dahulu. Ini cara-caranya sama persis seperti yang di atas. Kita cari dari titik potong dulu terhadap sumbu X ya, dan Y dengan 0. Ya. Dari persamaan yang pertama dulu ya, Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6 ya. Oke, kita cari sumbu X, titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Y, tadinya kan seperti ini. Maka Y-nya Anda rubah menjadi 0. Gitu ya. Lalu ternyata bisa difaktorkan. Min X plus 3, X plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat nilai X yang pertama itu adalah minus 3, positif 3 ya. Min X sama dengan min 3, X sama dengan 3 ya. Nah ini ya, X sama dengan 3. Dan X yang kedua kita dapat minus 2. Nah ini ya, minus 2. Ya. Maka titik potongnya kita sudah dapat 2 titik. Yaitu di 3,0 sama min 2,0. Ya, untuk grafik yang pertama. Ya, untuk grafik yang pertama. Nah, selanjutnya masih pada grafik yang pertama, kita dapatkan kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Ya. Nah, kita ganti setiap nilai X pada persamaan grafik yang pertama. Ya. X-nya kita ganti 0, 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya 6. Maka kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y itu di titik 0,6. Ya. Titik potong terhadap sumbu X sudah, titik potong terhadap sumbu Y sudah. Selanjutnya adalah titik puncak. Kita akan cari titik puncak. Titik puncak itu syaratnya adalah turunan yang pertama sama dengan 0. Ya. Nah, turunan pertama dari min X kuadrat plus X plus 6, itu kita dapatkan hasilnya min 2X plus 1, betul? Betul. Ya. Min 2X plus 1 sama dengan 0 ya. Min 2X plus 1 sama dengan 0, min 2X sama dengan 1 pindah ruas jadi minus ya. Maka X sama dengan kita dapatkan min 1 per min 2, min ketemu min jadi plus ya. Jadi X-nya sama dengan setengah. Ya. Nah, angka setengah ini atau nilai X ini kita maksudkan atau kita substitusi ke persamaan soal, ke persamaan grafik yang pertama. Ya. Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6, nilai X-nya sekarang kalian ganti dengan setengah. Ya. Min setengah kuadrat ditambah setengah ditambah 6. Min setengah kuadrat itu kan berarti 1/4 ya. Ya. Jadi min 1/4 ditambah setengah ditambah 6. Maka didapatkan hasilnya 1/4 plus 6, maka hasil akhirnya adalah 6/1/4. Kalau 6/1/4 tuh kalau dijadikan pecahan biasa itu 25/4 ya. Benar ya? 25/4. Kalau nanti kalian digambarkan di grafik, dijadikan desimal aja biar kalian bisa tahu letaknya di mana. 25/4 itu 6,25. Ya, 6,25 ya. Maka titik puncaknya kalian sudah dapat tuh ya. Di titik 0,6/4. Ya, ini titik puncaknya nih ya. Nah, titik puncaknya. Nah, sekarang itu baru grafik yang pertama. Sekarang kita ke grafik yang kedua ya. Grafik kedua itu punya nilai Y sama dengan min X kuadrat min X plus 12. Ya. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Ya.
Min X kuadrat min X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, ternyata didapatkan hasil faktornya min X plus 3, X plus 3 sama dengan 0. Ya. Maka kita dapat nilai X-nya min X plus 3 sama dengan 0, min X sama dengan min 3, X sama dengan 3. Atau X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4, dan X sama dengan min 4. Maka kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X yaitu di 3,0 dan min 4,0. Gitu ya. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan nilai 0-nya ke persamaan grafik yang kedua. Min 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 12. Hasilnya adalah Y-nya 12. Maka kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y itu di 0, berapa benar nih? 12 ya? 0,12 Ini berarti salah ya? 0,12 ya? Ya. Ya, bukan 0, berapa tadi? Enam. Bukan 0, ini 0,12. Ya. Nah, titik potong terhadap sumbu X sudah, terhadap sumbu Y udah, selanjutnya adalah titik puncak. Nah, titik puncaknya turunan pertama ya. Turunan pertama dari grafik yang kedua, yaitu min X kuadrat min X plus 12. Turunan ke pertamanya adalah min 2X min 1 sama dengan 0. Lalu min 2X sama dengan pindah ruas 1 menjadi positif. X sama dengan min 1/2. Betul ya? Nah, maka kita substitusi ke persamaan soal. Ya, yang min setengah ini. Ya, kita ganti X-nya dengan min setengah. Y sama dengan min X min dalam kurung min setengah kuadrat dikurang tutup kurung min setengah plus 12. Kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, jangan langsung kalikan, kerjakan dalam kurung dulu. Min 1/4 kuadrat itu dapatnya 1/4 positif. 1/4 kali min 1/4 ya. Lalu min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 1/2 plus 12. Maka kita dapatkan nilainya adalah 12/4 ya. Kalau 12/4 itu sama dengan 49 ya. 49/4 ya. Atau senilai 12,25. 25. Ya benar ya, 12,25 ya. 1/4 itu kan 0,25. Ya. Ya kan? Maka titik puncaknya kita dapatkan di titik minus setengah ya. Ini minus setengah sama 12,1/4. Ya. Nah, kita sudah dapatkan semuanya. Selanjutnya kita gambar sketsa grafiknya kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, gambar grafiknya seperti ini, kurang lebihnya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kalian coba perhatikan. Lihat gambarnya tadi kita titik-titiknya tinggal mengikuti aja, tinggal mengikuti ya dari grafiknya. Nah, coba deh kalian perhatikan. Ternyata yang min X kuadrat min X plus 12 itu berada di atas grafik si min X kuadrat plus X plus 6 ya. Ya benar ya? Ya. Ini grafik yang pertama, ya ini grafik yang pertama. Lalu yang atasnya grafik yang kedua. Ya. Nah, kalau kalian lihat grafik yang ada kursor yang saya gerakan ini kan kita belum tahu di mana letak luasnya, gitu kan ya? Nah, agar kita terlihat jelas ini berada di sampingnya ya. Terlihat pada gambar 85 bahwa kurva Y sama dengan min X kuadrat min X plus 12 ya, yang ini ya. Itu berada di atas kurva yang pertama. Gitu ya. Berada di atas. Ya. Sehingga fungsi yang grafik atas ini inilah yang akan kita jadikan terlebih dahulu sebagai fx. Ya. Nah, baru yang posisi yang 6 ini ya, yang X plus 6 ini nih, yang grafik yang pertama ini,
kita jadikan sebagai GX. Kenapa? Karena nanti rumusnya luas yang pertama, gitu kan ya? Nih ya, luas daerah yang dibatasi kurva ini, Y sama dengan ini, lalu tadi batasnya berapa? -1 sama 2 ya? Dan satu -1 sama 1. Benar ya? satu sama satu. Nah, ini -1 ya. Nih, ini -1 sama 1 di sini. Nah, kalau kalian tarik garis, ya, tarik garis di antara dua kurva ini, itu letaknya di sini nih, luasnya yang warna biru. Ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat. Ya, ini yang warna biru ini. Nah, jadi untuk yang Y pertama, bukan lagi yang bawah, tapi yang atas. Ya, kita tulis Y1. Kenapa? Karena fx-nya, kurvanya terletak di atas. Gitu ya. Nah, Y2-nya itu yang bawah, grafik yang bawah. Kenapa? Karena kurvanya terletak di bawah. Gitu ya. Nah, karena rumusnya kan fx dikurang gx. Kurva pertama dikurang kurva kedua. Nggak Kedua. mungkin kurva pertama itu lebih kecil daripada kurva yang kedua. Gitu ya. Ya, paham ya? Nah, fx-nya berarti itu adalah si Y1. Ya, yang plus 12, belakangnya plus 12. Nah, gx-nya itu adalah yang belakangnya plus 6. Ya. Sekarang kita masukkan ya, fx dikurang gx. Fx-nya min x kuadrat min x plus 12 dikurang, buka kurung, min x kuadrat plus x plus 6 ini. Ya. Lalu min x kuadrat min x plus 12, min dikali min hasilnya apa? Plus ya. Plus. Plus x kuadrat, min dikali plus hasilnya min x, min dikali 6 hasilnya min 6. Gitu ya. Lalu di sini min x kuadrat sama plus x kuadrat habis ya, kita coret ya. Lalu min x sama min x jadi min 2x. Nih min 2x. Ya. Lalu 12 dikurang 6 hasilnya plus 6. Ya. Nah, maka inilah hasil yang akan kita integralkan. Gabungan dari grafik pertama sama grafik yang kedua. Ya. Nah, kalian lihat di sini. Sehingga luas daerahnya, nah fx-nya kita tulis min 2x plus 6 fx-nya. Batas bawahnya dengan -1, batas atasnya dengan 1. Ya. Nah, kalau kita integralkan min 2x plus 6 itu hasilnya min 2x dx diintegralkan menjadi x kuadrat ya. Min x kuadrat ya. Min x kuadrat. Karena kan min 2 per 1 tambah 1 kan min 2, positif 2 ya. Jadi min 2 sama 2 hasilnya min 1. Jadi min x kuadrat ditambah integral 6 dx hasilnya 6x. 6. Ya, 6x. Nah, batas bawahnya min 1, batas atasnya 1. Kita masukkan batas atas dikurang batas bawah. Min x kuadrat plus 6x. Min 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurang, buka kurung, ya, batas atas dikurang batas bawah. Min buka kurung min 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1. Tutup kurung. Min 1 kuadrat. Nah, 1. Jangan langsung min 1 kuadrat. Yang ada di dalam kurung. 1 kuadrat itu berapa? 1 kan? 1 kali min 1. 6 kali 1, 6. Dikurang, ini tandanya dikurang. Min 1 kuadrat berapa? 1 dikali min 1. min ya, min 1 nih ya. 6 dikali min 1 min 6. Oke. Min 1 ditambah 6 5 ya. Dikurang min 6 min 6 min 7 ya. Min ketemu min jadi plus 5 tambah 7 jadi 12. Satuan luas. Udah selesai. Ya. Ingat itu baru poin A, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Baik itu satu kurva maupun dua buah kurva. Ya. Nah, kita akan berlanjut ke luas daerah yang dibatasi sumbu dan garis. Saya minum dulu ya sebentar ya. Iya, Bu. Sampai dingin.
Itu azan dulu ya, sebentar ya. Ya. Oke, lanjut ya. Baik, Bu. Oke, kita mau lanjut yang B ya. Yang B ini nggak banyak kok ya. Oke, teman-teman, untuk yang B, kalau tadi luasnya dibatasi sama kurva ya. Nah, kalau yang sekarang dibatasi sumbu sama garis ya. Nah, dibatasi sumbu dan garis ya. Nah, titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, ini mana sih? Oh, ini ya. Mohon maaf. Nah ya, seperti halnya luas daerah yang dibatasi oleh kurva, luas daerah yang dibatasi sumbu atau garis dapat dicari dengan menggunakan pengintegralan juga ya. Tentunya harus diketahui terlebih dahulu batas-batas daerah yang akan dicari luasnya ya. Pada prinsipnya cara kerjanya itu sama seperti kayak kita tadi menghitung luas daerah yang dibatasi sama kurva gitu ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan tuh mana yang dibatasi sama kurva, mana yang dibatasi sama sumbu dan garis, gitu ya. Nah, posisinya sama ya, integralnya itu sama seperti yang dibatasi sama kurva, gitu ya. Rumusnya L sama dengan integral A, B, A dan B ini adalah batas-batas, batas atas dan batas bawah, fx dx. Nah, ini gambar yang dibatasi sama apa tadi, sumbu dan garis ya. Garis di sini kalian bisa lihat ya ada sebuah garis gitu. Nah, ini adalah fungsinya ya si kurvanya fx-nya. Ya, dibatasi ini ada batas atas dan batas bawah sama batas atas, gitu ya.
Nah, ini kita sudah masuk ke contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 3. Ya, ingat ya, dibatasi oleh garis. Dibatasi oleh garis, ya, berarti memang ini masuknya ke poin B. Ya, Y sama dengan X plus 3, sumbu X, ya. Garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 3. Ingat ya, nah garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 3. Langkah pertama sama seperti kayak kita mengerjakan kurva gitu ya, luas yang dibatasi oleh kurva, kita akan gambar terlebih dahulu ya. Sketsa grafik, lalu kita akan mencari titik potong juga sama kayak tadi gitu ya, terhadap sumbu X terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, kita cari terhadap sumbu X dulu ya. Kalau terhadap sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Ya, maka Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama akan kita buat sketsa grafik terlebih dahulu, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah, ini ada di slide berikutnya. Terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, tadi kan persamaan grafiknya Y sama dengan X plus 3. Ya. Nah, berarti Y-nya saya ganti dengan 0, X plus 3, maka kita dapat nilai X-nya itu adalah minus 3. Ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu adalah min 3,0 ya. Min 3,0 ya, min 3,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0 ya. Sekarang X-nya yang kita jadikan 0 ya. Maka kita dapat nilai Y-nya itu adalah 3. Ya, maka kita dapat titik potong terhadap sumbu Y itu di 0,3 ya, 0,3 ya. Nah, gambarnya seperti yang ada di samping ya. Kalau kalian lihat, tadi kita dapat titik min 3,0 ya. Min 3 itu di posisi sini ya. X yang negatif ya, ini min 3. Lalu 0 itu posisi balik ke titik pusat ya. Dan kita terhadap sumbu Y kita dapat 0,3. 0,3 berarti di titik pusat ya, X-nya 0, lalu Y-nya di posisi 3 ya. Atas ya. Y-nya 3 kan? Ya. Di sini ya. Min 3,0 lalu sama titik potongnya 0,3 di atas sini ya posisinya ya. Nah, di sini. Nah, sebenarnya bisa langsung kalian tarik nih, tarik garis lurus nih ya dari yang min 3 sama 3 ini ya, tarik garis lurus. Trek, gariskan di sini. Nah, ini adalah garis dari yang grafik tadi yang Y sama dengan X plus 3. Gitu ya. Nah, lalu kan tadi ada dibatasi oleh garis gitu ya, min 1 sama 3 ya. Min 1 sama 3. Nah, sekarang lalu 3 itu di sini ya posisinya. 1 X sama dengan 3 gitu ya, dibatasi oleh garis X sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan 3. Nah, kalian temukanlah tuh titik garis yang tadi kalian tarik tuh hasil penemuan titik potong dengan si batasnya. Nah, sini sama di sini ya. Nah, jadi ketahuan luas yang akan kalian cari itu di mana gitu ya. Nah, ini ada yang warna biru ya. Nah, sekarang kita sudah tahu batas atasnya sudah tahu, batas bawahnya sudah tahu, dan fungsinya juga kita sudah dapat gitu ya. Masukkan seperti ini nih. Ya, integral min 1 3 X plus 3 dx ya. Nah, selanjutnya kita integralkan. Integral X dx itu kan 1/2 X kuadrat ya. Lalu integral dari 3 dx yaitu 3x ya. Nah, ini ya 3x kita sudah dapat. Batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah minus 1. Nah, sekarang kita kurangi batas atas dikurang dengan batas bawah ya. Batas atas dikurang dengan batas bawah. 1/3 X itu kita ganti dengan 3 ya. 3 kuadrat ditambah 3 buka kurung kali 3 ya. Ya. Langsung tutup kurung perawal. Ini untuk batas atas dikurang dengan batas bawah. 1/3 buka kurung min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1. Ya, ini yang batas bawah. 3 kuadrat 9. 3 kali 3 9.
ya. Dikurang minus 1 kuadrat positif 1 ya. Lalu 3 kali min 1 min 3. Gitu ya. Lalu 9/2 ya, setengah dikali 9 per 2. Karena ini 9 ya, samakan penyebutnya, jadi 9 kali 2 18/2 ya. Dikurang setengah, samakan penyebutnya 6/2 ya, jadinya setengah dikurang 6/2. Lalu lanjut 9 ditambah 18 27/2. Setengah dikurang 6/2 min 5/2 ya. Min 5/2 dikali min plus ya. Plus 5/2. Jadi didapatkan 27 ditambah 5, 32/2. 32/2 itu hasilnya 16 satuan luas. Ya. Nah, itu contoh yang keempat ya. Nah, ini lanjut contoh yang kelima, yaitu luas daerah yang dibatasi sumbu dan garis ya. Nah, untuk contoh nomor 5 ini, posisinya kalian belum tahu batas atas sama batas bawahnya, gitu ya. Belum tahu batas atas sama batas bawahnya. Jadi dia memunculkan tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X plus 1 dan fungsi Y sama dengan 4 min X. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi memunculkan yang diketahui itu hanya 2 fungsi ya di dalam soal ini. Jadi belum ada batas atas, belum ada batas bawahnya. Gitu ya. Nah, caranya yang pertama sama, kita tetap harus membuat grafik terlebih dahulu. Ya, membuat grafiknya terlebih dahulu. Nah, kita juga harus mencari titik potongnya dulu gitu ya. Karena ini memunculkan 2 buah fungsi ya, atau 2 buah kurva atau 2 buah grafik gitu ya. Jadi kita harus cari satu-satu gitu ya. Yang pertama, fungsi Y sama dengan X plus 1 ya. Lalu yang kedua, di kotak yang kedua ini ada fungsi Y sama dengan 4 min X gitu ya. Nah, di sini ada kalau X-nya 0, maka Y-nya 1 kita dapatkan. Maka titik yang kita dapat 0,1. Kalau Y-nya 0, maka yang kita dapatkan di sini X-nya adalah minus 1. Ya, jadi titik yang kita dapat min 1,0. Ya. Nah, sekarang yang kedua ya, fungsi yang kedua yaitu kalau X-nya 0, maka kita dapat Y-nya 4. Maka titiknya 0,4. Kalau Y-nya 0, ya, maka kita dapatkan X-nya 4. Nah, maka kita dapat titiknya 4,0. Ya. Nah, titik potong ini sudah kita dapatkan gitu ya, sudah kita dapat. Selanjutnya bisa kita gambar ya. Mama gini aja. Bisa kita gambar gitu ya, sudah bisa kita gambar. Nah, sketsa yang pertama gitu ya. Ini gambar yang pertama, ini agak di itu ya, diperbesar. Saya perbesar. Nah, gambar yang pertama tadi kita dapat titik 0,1 ya. Ya, yang grafik fungsi yang pertama ya. 0,1. 0,1. Satunya itu di atas ya. Karena Y-nya positif 1. Ya, di sini ya. Lalu kita dapat lagi min 1,0. Titik min 1 di sini ya. 0-nya balik lagi ke sini ke pusat ya. Nah, kita sudah dapat garis nih ya. Ini sebenarnya di titik ini 1 sama minus 1 sudah. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua. 0,4. 0,4. 0,4. Nah, 4 di sini ya. Kita dapetin ya. Nah, ini dari posisi yang tadi grafik yang pertama atau fungsi yang pertama, kalian bisa tarik garis aja lurus. Selurus, searah, maksudnya sesuai titiknya ditempati titik dengan 1 sama minus 1 ini. Ya, tarik garis yang lurus. Gitu ya, panjang. Lihat gitu ya. Nah, begitupun yang kedua, ini ada 0,4, ini 4, ini 0, 4 ya. Lalu 4,0, 4,0 itu X-nya, oh maaf, 0,4 itu 0,4 berarti ke atas ya, yang atas ya. X-nya 0, 4-nya yang atas ini ya, Y-nya karena positif 4. Lalu 4,0 posisinya yang ini. Nah, kalian bisa tarik garis antara 4
yang Y sama 4 yang X, tarik garis. Nah, di sini ada pertemuan dua buah garis. Ya. Pertemuan dua buah garis di sini. Ya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau lihat letaknya posisinya yang gambar yang ada di samping gitu ya. Nah, ini kan kalau titik potong ini kan harus kita ketahui berapa nilai titiknya gitu ya. Berapa titik perpotongan ini tuh berapa gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menggabungkan yang pertama dengan grafik yang kedua gitu ya. Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Agar kita bisa ketemu titik potong ini berada di titik berapa gitu ya. Nah, pada perpotongan kalian bisa lihat ya, ini adalah luas yang akan kita cari ini ya. Ini luas yang akan kita cari ya. Titik perpotongan garis Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan 4 min X adalah X plus 1, Y sama dengan Y1 sama dengan Y2. Gitu ya. X plus 1 sama dengan X plus 1 sama dengan 4 min X. Lalu variabel X digabung, ya, yang min X pindah ruas jadi positif, plus 1 pindah ruas jadi negatif, ya. 2 plus X jadinya 2X ya. X plus X jadinya 2X. 4 dikurang 1 jadinya 3. Maka X sama dengan 3/2. Nah, titik ini ya, ini posisinya ada di posisi 3/2 nih di sini. Ya, ini titik ini nih di sini ya, 3/2. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan ada dua buah luas gitu ya. Dua buah luas pertama sama luas yang kedua. Gitu ya, luas yang pertama sama luas yang kedua, dan dia berada sama-sama di atas sumbu X. Gitu ya, berada di atas sumbu X. Berarti kan dua-duanya bernilai positif. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan. Jika kita akan mencari Y, nah ini kan ada, kita udah dapat nilai X-nya ya. Nah, seandainya kita pengen cari coba nilai Y-nya berapa gitu ya. Kan kita udah ketahuan nih X-nya di sini 3/2. Nah, kira-kira Y ini berapa nih di sini gitu kan ya. Nah, maka kita bisa substitusi si X sama dengan 3/2 ini ke dalam salah satu fungsi. Terserah kalian mau pakai yang Y plus 1 boleh, pakai 4 min X juga boleh. Gitu ya. Nah, di sini dia mengambil contoh pakai Y sama dengan X plus 1. Masukkan nilai X-nya dengan 3/2. 3/2 ditambah 1 berapa jadinya? 5/2 ya. Iya, Bu. Jadinya kan kalau 1 jadi 2/2 ya. Iya, Jadinya 2. 5/2. Jadinya hasilnya 5/2. Nah, berarti kita sudah dapatkan hasil X-nya itu 3/2, Y-nya 5/2. Ini bukan, sehingga kita dapatkan ini Y ya, bukan X ya, ini Y. Ya, karena kan di sini udah jelas, kita akan mencari nilai Y. Gitu ya, jadi bukan nilai X. Nilai X-nya 3/2. Nah, Y-nya itu 5/2. Nah, jadi kalian bisa cek nih, posisi Y di sini nih, ya, perpotongan di sini nih, ya, yang ini. Nah, ini nilainya adalah 5/2. Ya, 5/2 itu kan 2,5 ya, sekitar 2,5. Dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini tadi ya 2 bagian, yaitu luas yang pertama sama luas yang kedua. Nah, ini kalian lihat deh, kalian lihat gak ada kayak garis putih gitu loh. Ya. Nah, ini apa jadinya ada dua garis ya. Ada dua luas yang kita cari. Ya. Nah, bagian yang pertama, yang L1 ya, itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 1. Betulkah? Yang dibatasi oleh X plus 1. Nih, luas yang pertama. Benar ya? Tuh garisnya tuh. Y sama dengan X plus 1. Ya.
Nah, luas yang kedua dibatasi nih, garis yang lurus ini yang angka 4 nih ya. Nah, Y sama dengan 4 min X. Ya. Nah, itu sumbu Y dan garis X. Nah, jadi kalian kan tinggal mencari batas atas dan batas bawahnya aja kan ya. Karena kalian belum diketahui nih batas atas batas bawahnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang luas yang pertama dulu ya. Luas yang pertama tadi kan pakai Y sama dengan X plus 1. Coba kalian cek di sini yang ini. Ya, ini yang L1 ya. Batasnya itu dari titik pusat kan ya, dari 0 kan ya, bener nggak? Ya. Lalu terpotong di tengah-tengah di 3/2, bener? Ya. Nah, jadi batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya 3/2. Nah, paham ya? Nah, lalu yang luas yang kedua, kalian lihat luas yang kedua ya, yang ini kursor saya ya. Dia mulai dari pertengahan 3/2 kan ya, bener nggak? Ya, nih, dia tengah-tengahan. Nah, lalu berakhir di 4, bener nggak? Ya, nah jadi yang batas bawahnya 3/2, batas atasnya itu adalah 4. Ya, paham teman-teman? Paham ya? Nah, jadi ngelihat batasnya dari situ. Ya, nah sekarang kita bisa menghitung luasnya. Ya, untuk luas yang pertama. Kenapa? Karena kita sudah dapat batas atas, batas bawahnya. Ya, sekarang batas yang luas pertama dulu ya. Luas yang pertama, batas bawahnya 0, batas atasnya 3/2. 3/2. Ya, lalu fungsinya X plus 1 ya. X plus 1. Integral dari X dx itu kan 1/2 X kuadrat. 2X kuadrat. Ya. Lalu integral dari 1 dx itu X. Ya. Nah, batas bawahnya 0, batas atasnya 3/2. 3/2. Lalu kita masukkan batas atas dikurang batas bawah ya. Kalian udah bisa nebak nih kalau batas bawahnya 0, udah dipastikan hasilnya 0. Gitu ya. Lalu kita tinggal selesaikan batas atas aja. 1/2 buka kurung 3/2 pangkat 2 ditambah 3/2. Ya, dikurang 0. Gitu ya. 3/2 dikuadratkan itu hasilnya 9/4. Gitu ya. 9/4 dikali setengah hasilnya 9/8. Ya. Lalu ditambah 3/2. 3/2 itu disamakan penyebutnya. Ya, jadi 9/8 ditambah 3/2. Nah, 3/2 itu biar sama-sama per 8 dijadikan 12/8. Ya, sama-sama dikali berapa tuh? Kali 3 ya? Kali 4 ya? 4. Kali 4. Ya. Jadinya 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. Ya, 12/8. Tinggal dijumlah. 9 ditambah 12 hasilnya 21/8 satuan luas. Ini untuk luas yang pertama. Ya, yaitu batas bawahnya 3/2, batas bawah atasnya 4. Ya, nah ini hasil perhitungan. Ya, dengan grafiknya beda ya, dengan fungsinya itu 4 min X ya. Kalau tadi yang luas pertama kan X plus berapa tuh? X plus 1 ya. Nah ini 4 min X. Integral 4 dx. Integral 4 dx. 4 X setengah X kuadrat. 4/2. Lalu kita ulangi ya, batas di 4 kurang 4 kuadrat batas atas. Di 4 kali 2 di 3/2 pangkat 2 ini bawah ya. Lalu 3/2 dikuadratkan hasilnya 9/4. 9/4 dikali setengah 9/8 ya. 9/6 dikurang 9/8 ini 16 dikurang 8 dulu 8 ya. Lalu min berapa nih? Min kali 6 min 6 ya. Min kali min plus 9/8 ya.
Kalau kalian mau langsung dikurangi juga nggak apa-apa. 6 dikurang 9/8. Samakan penyebutnya kan jadi 6 kali 8 berapa? 48. 48. 48 dikurang 9. 40. 40/8 nanti dikurangi sama 8 ini gitu ya. Itu bisa gitu ya. Ataupun di satu-satu kayak gini juga bisa. 8 dikurang 6, 2 ya. 2 ditambah 9/8. Samakan penyebutnya 16. 16/8 ditambah 9/8. Sama dengan 25/8. Nah, ini luas yang kedua. Nah, untuk tinggal kita gabung luas pertama sama luas yang kedua. Luas pertama tadi kita dapat berapa? 21/8. 21/8 ditambah 25/8. Maka kita dapat totalnya adalah 46/8. Ya, satuan luas. Nah, inilah hasil dari yang nomor 5. Ya, selanjutnya latihan. Oke ya, saya rasa bisa gitu karena udah ada langkah-langkahnya. Kalau ada langkah-langkahnya, insya Allah kalian bisa gitu ya. Cuma dimaksimalkan. Ingat, nanti waktu UPM itu bukan 120 menit lagi ya, tapi hanya 100 menit. Hah? Ya, ingat sudah tidak lagi 120, tapi 100 menit sudah dikurangi 100 menit. Ya, Masih tolong dimaksimalkan waktunya. Ya, UPM-nya Oke, saya ready stop. book nggak, Bu? Hah, kenapa? UPM-nya Open buka book ya, buku Bu? apa enggak? Ibu belum buat soal ya, jadi Ntar kasih tahu, Bu, soalnya, Bu, ya. enak aja masa soalnya dikasih tahu. Bisa ya, Pak Agung. UPM masih open book kan ya? Ibu, maaf ya Bu, aku baru on cam. Tadi sibuk banget. Hmm, Gaya cakepnya. Oke, Oke, saya lanjut ke presensi ya. UPM open book ya, Bu? Kenapa? UPM, Masih open, open book kan ya, open Bu? book apa closebook, Bu? Open book, Bu. Open book ya, Bu? Kan ya ingat ya, ini karena sudah berbasis OBE ya, jadi soal itu banyak, ada beberapa soal cerita ya. Soal cerita. Iya, Bu, maksudnya open book apa enggak apa close book gitu, Bu? Open, biasanya juga open. Apa enggak di online aja enak? Segala masalah online. Lagi beli itu Setuju tuh kayak. minum sama si Ade. Oke, Biasanya kalau mama online tuh waktunya tetap 100 menit ya. sirup. Ini kan aku buat yang di prasmanan. Oke, Taufik ada. Ini kagak ganti pisang nanti gantian tukar-tukar. Iya, Bu, pisang, Bu. Ibu maaf. Bu Diana, mic-nya dimatiin dulu. Maaf Pak Ardi. Jain. Taufik ada nggak? Kayaknya nggak pernah ada, Bu. Serly ada. Hadir Ibu. Eka, Hadir Ibu. Anissa, Anisha hadir, Bu. Gabriela, Gabriela hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Adila, Hadir, Ibu. Mentai ada. Hadir. Fitriani, izin Ibu.